maka setiap geraknya adalah taat. Setiap diamnya adalah zikir. Setiap ucapannya adalah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini, insya Allah kita akan menyelami satu kalimat yang agung dalam dunia tasawuf, yaitu awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah dengan mengenal Allah. Sebelum melanjutkan, sekiranya teman-teman, saudara-saudara semua ridho untuk like video ini dan subscribe channel ini untuk ilmu akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Nah, maka pengenalan diri ini adalah gerbang awal menuju ma'rifatullah. Dan untuk mengenal Allah ini, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa sebenarnya diri kita ini. Diri zahir dan diri batin. Harus kita kenal. Diri kita terdiri atas dua bagian, yaitu diri yang zahir dan diri yang batin. Diri zahir ini adalah tubuh yang tampak secara lahiriah. Dia terbentuk dari 4 unsur dasar. Yang pertama api, angin, air, dan tanah. 4 unsur. Inilah jasad kita. Ya, tempat nafsu itu bergerak dan keinginan itu lahir. Adapun diri yang batin adalah ruhani. Nah, ruhani itu berasal dari cahaya ilahi. Diri batin ini memancarkan 7 sifat, teman-teman. Allah yang tajalli namanya. 7 sifat ini Allah pada diri kita. Yang pertama adalah kodrat. Kodrat artinya kuasa. Lihatlah diri kita yang mampu berjalan, menggerakkan tangan, dan membuat keputusan. Itu adalah kodratnya Allah yang tercermin dalam diri manusia. Yang kedua adalah iradat. Iradat ini artinya kehendak. Ketika kita menginginkan sesuatu, saat itulah kehendak Allah itu sedang nyata yang ada pada dalam diri kita. Yang ketiga adalah ilmu. Ilmu adalah kemampuan untuk mengetahui. Kita tahu mana gula, mana garam, mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Kita tahu itu adalah ilmu Allah yang hadir dalam diri kita, teman-teman. Yang keempat adalah hayat. Hayat ini artinya hidup. Kita bisa bergerak, bernafas, beraktivitas karena kita hidup. Dan kehidupan ini hanyalah dari Allah. Jika hayat dicabut, maka tubuh ini hanyalah bangkai semata. Yang kelima adalah sama. Sama artinya mendengar. Kita mampu mendengar suara karena ada sifat Allah. Allah yang maha mendengar, yang memancar pada diri kita. Yang keenam adalah bashar. Bashar artinya melihat. Mata melihat, hati kita memandang. Semua itu berasal dari cahaya penglihatan Allah yang menampakkan diri pada diri kita. Yang ketujuh adalah kalam. Kalam artinya berkata-kata. Kita berbicara dengan mulut, tapi juga berkata dalam hati. Kedua-duanya ini adalah tajalli dari kalam Allah pada diri kita, pada diri manusia. Rasulullah bersabda, "Anta al-mautu qablal maut." Matikan dirimu sebelum engkau mati, kata Rasulullah. Yang dimaksud mati itu secara maknawi, teman-teman. Bukan jasad yang mati, tapi rasa kepemilikan kita terhadap 7 sifat ini yang harus dimatikan. Jika kita telah mengetahui yang berkuasa hanyalah Allah, yang berkehendak hanyalah Allah, yang mengetahui hanyalah Allah, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata hanyalah Allah, maka kita telah mematikan diri kita. Dan saat itu yang tersisa hanyalah Allah di dalam pandangan kita, teman-teman. Diri itu tidak memiliki apa-apa. Kalau kita pandang lebih dalam, tubuh ini pun bukan milik kita sepenuhnya. Tubuh ini berasal dari perpaduan 2 insan. Perpaduan antara ayah dan ibu. Dari ibu, kita mewarisi bulu, kulit, urat, dan daging. Dari ayah, kita mewarisi otak, darah, tulang, dan sumsum, teman-teman. Maka apakah masih ada yang bisa kita banggakan? Gak ada, kan? Diri ini pun bukan milik siapa-siapa. Diri ini hanya nama semata. Semua hanyalah titipan. Inilah ilmu para wali yang harus kita ketahui. Makom fana dan ridho ilahi. Orang yang telah sampai pada makom fana, dia tak lagi berkata sembarangan. Karena setiap katanya adalah kalam Allah. Dia tidak akan berdusta, dia tidak akan berkata-kata kotor, tidak akan menyakiti. Jika dia marah, maka murka Allah pun akan nyata. Namun jika dia dihina, dicaci, diludahi, dia diam saja. Tapi Allah yang akan membalasnya. Inilah makom fana. Makom yang jarang dibahas sama orang.
Bahkan para wali pun itu hanya membicarakannya jika ada yang benar-benar bertanya kepadanya. Jika seseorang telah sampai ke dalam makom ini, maka dia masuk pada tingkatan la harfin wala sautin. Tiada huruf dan tiada suara. Segalanya hanyalah Allah. Dan dia pun masuk ke dalam makom ridho ilahi. Segala perbuatannya diridhai Allah. Dan dia memiliki akhlak yang lembut. Seperti Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah, beliau dilempar batu, diludahi, dicaci. Tapi beliau tak pernah marah. Kenapa beliau tak pernah marah? Karena beliau memandang bukan manusia yang di hadapannya, tapi 7 sifat Allah yang tajalli dari setiap insan. Bandingkan dengan iblis. Iblis itu melihat Adam hanya sebagai tanah. Lalu merasa dirinya lebih tinggi. Karena dia berasal dari api. Padahal dia tidak tahu bahwa di dalam diri Adam itu terdapat 4 unsur. Tanah, air, angin, dan api. Dan 7 sifat Allah yang memuliakan dirinya. Maka kenalilah diri kita. Karena siapa yang benar-benar mengenali diri kita, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka seluruh hidupnya akan menjadi ibadah. Amalnya ringan, ucapannya lembut, pandangannya dalam, dan dia hanya melihat Allah dalam setiap ciptaannya. Sebagian orang itu heran, kenapa para wali itu bisa berjalan di atas air ya? Mengapa mereka bisa mengetahui sesuatu yang jauh ya? Mengapa ucapan mereka itu bisa menjadi nyata ya? Mengapa doa itu bisa menembus langit ya? Mereka itu menyebut sebagai karomah, teman-teman. Kemuliaan yang tampak luar biasa. Tapi sesungguhnya, karomah itu bukan milik wali. Bukan pula hasil dari latihan zikir ataupun ibadah spiritual lainnya. Karomah itu adalah kemurahan Allah. Karomah itu terjadi karena 7 sifat Allah yang tajalli menampakkan dirinya dalam diri mereka. Bukan wali yang tahu, tapi Allah lah yang maha tahu. Bukan wali yang berkehendak, tapi Allah lah yang mengkehendakinya. Bukan wali yang menghidupkan, tapi Allah lah yang maha hidup. Maka ketika wali itu berkata, dan perkataannya menjadi kenyataan, itu karena sifat kalam Allah yang muncul pada lidahnya. Ketika dia melihat apa yang orang lain tak lihat, itu karena sifat basyar Allah yang tajalli pada penglihatannya. Ketika dia mendengar doa hamba yang jauh, itu karena sifat sama Allah yang bekerja pada pandangannya. Ketika dia mampu berjalan di atas air, itu bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, tapi karena kodrat Allah yang menggerakkan dirinya di luar hukum kebiasaan, teman-teman. Maka para wali tidak pernah merasa memiliki karomah, mereka tidak pernah sombong dengan apa yang terjadi melalui diri mereka. Karena mereka tahu mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu hanyalah cermin. Yang tampak hanyalah pantulan cahaya Allah. Jika kita memuji wali, sebenarnya kita memuji Allah. Karena segala sesuatu yang muncul pada wali itu adalah sifatullah. Bukan dirinya. Bukan pula tubuhnya yang wali itu. Bukan pula kehendaknya. Tapi semuanya adalah Allah. Karomah itu bukan tujuan, teman-teman. Karomah bukanlah tujuan para wali. Mereka itu tidak mencarinya, tidak pula menampakkannya, tidak pula menyukainya. Karena karomah itu bisa menipu orang-orang yang masih awam. Yang mereka kejar itu bukan karomah, tapi yang mereka kejar adalah mahabbah, cinta kepada Allah, ma'rifatullah, pengenalan yang dalam terhadap Tuhannya. Fana, ya, lebur dalam sifat Allah yang sehingga diri mereka pun tak tersisa. Dan ketika diri mereka itu telah tiada, yang tersisa hanyalah Allah. Maka segala gerak, diam, ucapan, tatapan, mereka itu akan menjadi tajalli sifatullah. Inilah sebab kenapa karomah itu muncul, bukan karena mereka itu mulia, tapi karena Allah yang memuliakan dirinya sendiri melalui mereka. Janganlah kita terpesona, teman-teman, oleh karomah. Karena karomah itu hanyalah bayang-bayang dari sang pemilik segala kekuatan. Carilah dia yang memiliki kekuatan. Carilah dia yang mengkehendaki segalanya. Carilah dia yang hidup, mendengar, melihat, dan berkata. Dialah Allah. Dan para wali itu hanyalah cermin bagi cahayanya. Banyak orang awam yang salah paham terhadap ilmu tasawuf. Mereka itu mengira bahwa ketika seseorang mempelajari hakikat, maka dia tidak lagi butuh kepada syariat. Nah, mereka menyangka bahwa orang-orang yang berjalan di jalan makrifat ini akan meninggalkan sholat, puasa, ya kan, dan amal-amal lahiriah. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru, teman-teman. Sangat jauh dari ajaran para wali dan para sufi sejati. Tasawuf itu bukan ajaran meninggalkan syariat. Tasawuf itu justru menghidupkan syariat dengan ruhnya. Syariat itu adalah perintah lahir, dan hakikat adalah cahaya di balik perintah itu.
Hakikat adalah isi, syariat adalah kulitnya. Para ulama tasawuf itu berkata, syariat itu kulit, dan hakikat itu isi. Kulit melindungi isi. Saat isi memberikan makna kepada kulit, keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Jika kita hanya mengambil syariat tanpa hakikat, maka ibadah kita itu akan kering. Hanya rutinitas jasad. Tapi jika kita hanya mengejar hakikat tanpa syariat, maka kita akan tersesat dalam angan-angan. Contoh simpelnya seperti ini. Ketika kita haus, lalu muncul keinginan untuk minum. Itulah hakikat, keinginan, hati yang merasakan. Dan kehendak yang muncul dalam batin. Lalu tubuh ini bergerak menuju gelas, mengambil air, dan minum. Dan meminumnya. Inilah syariat, yaitu perbuatan lahiriah. Maka syariat ini adalah gerakan yang tampak. Hakikat adalah dorongan batin yang tersembunyi. Keduanya ini berjalan bersamaan, gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. 7 sifat Allah adalah hakikat. Hakikat sejati itu adalah 7 sifat Allah yang tajalli dalam diri manusia. Yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Dan manusia seringkali keliru. Dia mengira bahwa semua itu miliknya. Dia berkata, ya aku yang tahu, aku yang bisa, aku yang mau, aku yang berkata. Padahal itu sudah coding. Itu Allah semuanya. Kalau kita masih ngaku-ngaku, maka berarti kita telah mengambil hak Allah. Inilah akar dari kesyirikan, yang syirik dalam pengakuan. Syirik dalam rasa ingin memiliki. Maka para sufi itu melepaskan pengakuan itu. Mereka mengatakan, yang tahu hanyalah Allah. Yang berkuasa hanyalah Allah. Yang hidup, mendengar dan melihat dan berkata hanyalah Allah. Inilah mati secara maknawi. Mematikan ego dan rasa memiliki terhadap 7 sifat tadi. Dan mengembalikannya semua kepada Allah. Syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Kesalahan sebagian orang ada karena mereka memisahkan antara syariat dan hakikat itu mereka pisahkan. Mereka berkata, kami cukup sholat aja, nggak perlu belajar hakikat. Atau sebaliknya, kami sudah belajar makrifat, nggak perlu lagi sholat. Nah, dua-duanya ini keliru, teman-teman. Tasawuf yang sejati itu tidak memisahkan keduanya. Syariat adalah jalan, dan hakikat adalah tujuan hati. Syariat adalah bentuk, dan hakikat adalah ruhnya. Tanpa ruh, bentuk menjadi kosong. Tanpa bentuk, ruh tidak punya wadah. Seperti cahaya di dalam lampu. Lampu itu syariat. Cahayanya adalah hakikat. Tanpa kaca lampu, cahaya itu akan menyebar liar, teman-teman. Tanpa cahaya, lampu itu hanya benda mati. Gak ada fungsinya. Nah, lenyap dalam 7 sifat Allah. Ketika seorang hamba telah melepaskan semua pengakuan dirinya, maka dia akan lenyap bersama 7 sifat Allah yang tajalli dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi aku yang berkuasa, aku yang tahu, atau aku yang hidup. Yang tersisa hanyalah Allah. Segala gerak, diam, dan ucap dan tatapnya, semuanya hanyalah pantulan dari Allah. Inilah keadaan para wali sebenarnya. Mereka telah fana billah. Mereka telah fana billah, lebur dengan Allah. Sehingga hidup mereka menjadi ibadah yang tiada henti. Apa sebab ibadahnya tidak pernah terhenti? Karena dia telah mutlak berserah diri kepada Allah. Tidak ada lagi kehendak selain kehendak Allah. Tidak ada lagi kuasa selain kuasa Allah. Maka setiap geraknya adalah taat. Setiap diamnya adalah zikir. Setiap ucapannya adalah kebenaran. Bahkan ketika mereka duduk diam pun, tafakkur dalam sunyi, tanpa disadari, itu lisan mereka mengucap kata-kata yang tak biasa. Tapi itu bukan sembarang kata. Itu adalah pancaran dari nurullah yang keluar dari lisan yang telah suci dari dirinya. Lisan yang tak lagi berkata atas nama nafsu, tapi atas nama Tuhannya yang menghidupkannya segalanya. Mereka tak sadar. Terkadang kita melihat para wali itu duduk mengawang-awang di atas sejadah. Kan pernah kita dengar cerita seperti itu. Mereka diam, tersenyum, meneteskan air mata, atau memejamkan mata dalam renungan yang dalam. Orang awam itu berkata, kan biasanya mereka itu seperti orang tak sadar. Tapi ketahuilah teman-teman, tak sadar di sini bukan berarti gila. Bukan pula mereka itu mabuk, tapi mereka itu tenggelam larut dalam kasihnya kepada Allah. Hatinya itu tak lagi mengenal dunia. Dirinya itu telah masuk ke dalam samudra ma'rifat yang luas. Keadaan ini disebut dengan fana billah, lenyap dalam kehadiran Allah.
jiwanya itu larut, hatinya itu luluh, dan dirinya itu tak punya lagi kehendak selain kehendak Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan memahami diri kita, sehingga kita mudah untuk mengenal Allah dan memudahkan kita untuk menuju ma'rifatullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.